selamat datang pada pembelajaran Bahasa dan Logika. Perkenalkan, saya Dr. Lydia Sandra, SPSI, Eskom, MKom, Eng, SC. Saya adalah pengajar pada program studi pendidikan holistik. Dalam video kali ini, kita akan mengulik soal konglomerasi media, framing, dan agenda media. Kali ini, kita akan memasukkan politik pasca kebenaran sebagai konteks yang memudahkan kita dalam memahami inti materi. Menyandingkan post-truth dengan pembahasan kali ini bukanlah hal baru. Frasa filosofis ini tiba-tiba menjadi the word of the year 2016, tahun yang sama ketika Donald Trump was elected. Saat itu, sosial media dibombardir dengan berita hoaks dari berbagai media yang mengarah pada agenda pemenangan Donald Trump. Maka, kata-kata ini penting untuk kita lirik. How we knowing that we know and don't. Bagaimana kita tahu kalau kita itu tahu? What is the difference between someone who knows something and someone else who don't? Bagaimana kita tahu perbedaan antara seseorang yang tahu dan seseorang yang tidak tahu? Or between something we know and we don't, atau antara tahu dan tidak tahu. Proses mengetahui sesuatu dimulai dengan sebuah keyakinan atau belief yang bertemu dengan true atau fakta, sehingga keyakinan dapat dijustifikasi menggunakan kemampuan akal. Betapa pentingnya proses penalaran terhadap true belief dicerminkan lewat perkataan Rene Descartes bahwa cogito ergo sum atau I think therefore I am, atau aku berpikir maka aku ada. Akan tetapi, apabila keyakinan tidak diikuti dengan true atau fakta, maka justifikasi menjadi mustahil. Artinya, kita tidak benar-benar tahu, melainkan hanya melakukan mengklaim bahwa kita mengetahui sesuatu. Celakanya, klaim inilah yang akhirnya dianggap sebagai true atau fakta. Keyword apabila kita melakukan disrupsi terhadap fakta, membanjiri publik dengan informasi yang berbeda-beda sehingga fakta menjadi kabur, sehingga justifikasi tidak terjadi. Hal ini sulit membedakan antara mengetahui dan beropini. Selanjutnya, apa itu post-truth? Berdasarkan Oxford Dictionary, post-truth relating to or denoting circumstance in which objective facts are less influential in a shaping public opinion that appeals to emotion and personal belief. Selanjutnya, kamu akan menonton video dari link YouTube mengenai penjelasan post-truth. Silakan klik link yang tersedia untuk menonton video. Konsep mengenai post-truth ini sebenarnya telah lama menjadi kajian para filosof yang menjelma menjadi kekhawatiran akan hadirnya kebenaran yang sifatnya otoritatif oleh pihak yang dianggap sebagai otoritas sah yang memutuskan kebenaran. Bahkan, salah satu filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche pun telah lama keluar dengan gagasan bahwa manusia tidak akan pernah menjumpai kebenaran atau fakta, melainkan hanya interpretasi. Konsep soal politik pasca kebenaran ini di era sekarang sudah menjelma menjadi sebuah kondisi di mana otoritas tidak lagi hanya menjadi penutur kebenaran, melainkan berbohong, merekonstruksi, lalu memanipulasi kebenaran. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa!